ilmi karena tahu akan kematian wanita tersebut atau perempuan yang dikenal sama baginda Nabi Muhammad sebagai orang yang selalu membantu membersihkan masjid itu. Jadi biwafatihi walau bisyahrin au aktar. Nah, itu tetap dilakukan walaupun baru diketahui kematiannya. Baru diketahui kematiannya nih, misalnya baru ketahuan sebulan lalu bisyahrin au aktar, atau kan lebih dari sebulan, ya nggak apa-apa, tetap sholat, kita sholatin gaib buatnya gitu. Jadi boleh kita sholatkan gaib. Wa yusalli al ghaib, udah selesai. Wa yusalli ala sokot juga idza tammalahu arba'a ashhurin fa aktar, sama juga sholatkan kalaupun sudah 4 bulan atau lebih tetap sholatin juga. Wa in kana aqallu min dzalik falyusalli alaihi. Jadi kalau sakot itu maksudnya dia yang hilang ya. Jadi disolatkan kalau sudah lebih daripada 4 bulan. Tapi wa in kana aqallu min dzalika, maka kalau misalnya belum 4 bulan jangan disolatin dulu. Gitu. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya al-mas'alatus sabi'ah. Mawjud huna insyaallah. Toib mubasyaratan la ba'sa mawjud. Asiyah mawjudah insyaallah. Tafadhali. Mawjud Asiyah idza kana ghairu mawjuda insyaallah. Oh, mawjuda walhamdulillah, falyatafadhali. Ila afwan. Al-mas'alatus sabi'ah, na'am. Nah, al-mas'alatus sabi'ah. Sahih. Hamal al-janazah was-sayr biha. Apa ini satu yasinnu? Yasinnu. Yusinnu ittiba'il janazah wa tashyi'iha ila al-qabr. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, man syahida al-janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qirat, wa man syahadaha hatta tudfina falahu qiratan. Qila wa ma al-qirat wa ma al-qiratan, qala mithlul jabalaini al-'azimain. Baik, kifayah, yakfi dulu. Nah, itu dulu. Disunahkan nih. Kayaknya ini kayak sudah apa belum ya? Belum ya. Disunahkan mengikuti. Jadi kita disunahkan untuk ittiba, mengiringi jenazah. Wa tasyi'uha, dan sampai mengikuti sampai ke kuburnya. Jadi kita mengiringi, mendampingi sampai ke kubur. Kenapa? Karena ada faedahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tuh sabdanya itu? Man syahida, barang siapa yang menyaksikan al janazah, maksudnya dia mengikuti prosesi jenazah, hatta yusalli alaiha, kemudian dia ikut sholat di dalam prosesi jenazah tersebut, alaiha falahu qirat, maka dia dapat 1 qirat. Jadi gitu. Kalau sholat aja kita dapat pahala 1 qirat. Kemudian mungkin kita pergi kalau ada keperluan apa gitu kan, atau setelah itu langsung ada urusan lain, itu dapat 1 qirat. Tapi kita sholat. Kemudian waman syahidaha hatta tudfin, kemudian udah sholat, kemudian kita ikutin sampai dikuburin. Oh, nanti qirat ada nanti di situ, qirat disebutkan nih, ada di bawahnya. Kemudian kita ikut sampai kita kuburkan itu mayat, falahu qiratan, maka dapat 2 qirat. Kila, ada yang bertanya nih, sahabat Nabi, wamal qiratan,
wahai Rasulullah SAW, apa sih kiroton? 2 kirot apa sih maksudnya? Qala, maka beliau jelaskan, kiroton itu mithlul jabalil azimaini, seperti 2 gunung yang sangat besar. Jadi pahalanya itu kalau 1 kirot berarti 1 gunung besar. Kalau 2 kirot berarti 2 gunung yang sangat besar. Jadi itu dia mithlul jabalain al-azimain. Jadi kirot itu maknanya adalah gunung-gunung yang besar. Berarti kirota ini gunung, 2 gunung yang besar. Jadi gitu. Apa itu kalau dapat pahala 2 gunung yang besar? Yaitu kita melaksanakan sholat jenazah untuknya dan kita antarkan jenazah tersebut sampai ke kuburannya. Jadi itu dia. Baik, fahim tuh insyaallah. Sahibatu soal insyaallah tafhamin insyaallah. Idza nastamil. Aisyah harahab maujuda. Maujuda. Tayyib, idza kana ghairu maujuda, insyaallah maujuda. Alifah falen. Falyatafaddali. Oh, tayyib. Dan ba'daha yaitu Ustazah Anggi Kumala. Tayyib. Idzan Ustazah Anissa Fatimatul Maujudah. Tayyib, mawjud Ustaz Abdul Hamid ma'ana insyaallah. Wala tafaddal an taqra. Aidan ghairi mawjud insyaallah mungkin masghul. Mawjud Anissa Kurniasari mawjudah. Tayyib, ghairu mawjudah aidan insyaallah. Anissa Sarfina. Tayyib, sa'azkur idza kana mawjudah fal tujib atau fal yujibun. Aulia Hanifah mawjudah. Ustazah Aulia Hanifah. Baik, Ustazah Ayu Siti. Ustazah Naam Ustaz. Fal yatafaddali an taqra'i. Wa yanbaghi lil muslim idza alima bufatun Bi wafati bi wafati ahad minal muslimin muslim an yakhruju li hamala janazatu wa salatu alaihi wa dafnihi liqauluhu sallallahu alaihi wasallam haqqun al-muslimu 'alal muslimu khamsun raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa yata'akid dzalika idza lam yakhruju ahadun fi janazatuh wala ba'sa wala ba'sa bihamaliha fi sayyarah aw ala dabbah. Baik, syukran. Jazakillahu khairan. Ya, Ustazah Ayu Siti. Jadi selanjutnya wayam bagilil muslim, dan sudah seyogianya seharusnya semestinya sebagai lil muslim, sebagai seorang muslim itu idza alima, apabila dia sudah tahu atau mengetahui bi wafati ahadim minal muslimin, dia tahu tentang wafatnya atau berita, sudah tahu tentang berita informasi meninggalnya salah seorang di antara kaum muslimin, maka di situ ayah ruja, makanya dia keluar untuk apa?
lihamlil janazah tahu, untuk ya ikut membawa membopong, menggendong ataupun pokoknya ikut dibopong jenazahnya. Kemudian apa lagi? Wassalatu alaihi. Jadi kalau sudah tahu dia keluar, kemudian menemui ataupun dia datang ke lokasi jenazah yang meninggal tadi, saudaranya yang kita kenal tadi ataupun saudara semuslim ya, walaupun nggak kenal, misal tetangga kita datangin, kemudian yusolli alaiha, kita sholatin itu jenazahnya, kemudian wadafanahu, kemudian kita kuburkan. Jadi harus peduli, karena itulah bentuk penghormatan terakhir kita sebagai saudara kita semuslim, karena dia saudara kita semuslim, sebagaimana kalau kita lihat itu dalam surah fa in tabu wa aqamu shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jadi wa in tabu, seorang muslim yang berbuat dosa kemudian dia bertaubat, wa aqamu shalah, dan dia mendirikan salat, kemudian juga wa atuz zakah, dan bayar zakat, maka kata Allah Subhanahu wa taala fa ikhwanukum fid din, maka dia adalah saudara kamu di dalam agama. Jadi saudara kita seakidah. Nah, saudara seakidah itu lebih dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu membersamainya ataupun selalu bersama dia, kita saling berbagi. Seperti itu. Kemudian sebagaimana liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada huruf li maka qauli dikasrokan, dijarkan, majrur. Itu katanya dia, kata baginda Nabi Muhammad SAW, hakul muslim ala muslim khams. Haknya seorang muslim. Jadi seorang muslim itu punya hak kepada muslim yang lainnya. Jadi punya hak. Hak untuk apa? Ya, yang pertama hak untuk raddus salam. Jadi ketika ada seorang muslim ucapkan salam, assalamualaikum, maka kita harus jawab salamnya, wajib. Hak seorang muslim itu jawab. Wa iyadatul marid, mendatangi orang yang sakit, mengunjungi, menengok, menjenguk orang yang sakit. Nah, yang ketiga, wa itba'ul janazah, mengiringi jenazah sebagai bentuk penghormatan terakhir kita. Jadi seperti itu, ketika kita ada kemampuan, ada waktu luang, ada dan sebagainya, kita datang. Kita sempatkan diri sampai terakhir kita kuburkan jenazah tersebut. Nah, seperti itu. Wa yata'akkadu dzalik idza lam yakhruj ahadun fi janazatihi wala ba'sa yahbi hamliha fi sayyara aw ala dabah. Ditekankan juga misalnya kalau misalnya dia tidak bisa keluar salah seorang di antara muslim itu untuk menemui jenazahnya dengan berjalan kaki atau dengan nggak bisa dengan jalan, maka wala ba'sa bihamliha, kita boleh bawa jenazah tersebut ke kuburan gitu kan, fisayyar, dengan mobil ya, karena posisinya mungkin jauh ya pakai mobil, nggak mungkin pakai jalan ya kan, au ala dabah, atau di dalam menggunakan tunggangan. Jadi maksud tunggangan itu kendaraan yang semacam kuda dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Baik, lanjutkan. Insyaallah. Afwan, wujud Ustazah Ayu Aulia, oleh tafadhali. Nah, Ustaz. Tafadhali. Nah, tafadhali Ustazah, antaqra'i. Nah. Walakinan idza kanat al-maqbarah ba'idatan wa 'ala al-matabi' lahal masyarika fil hamli. Lanjut, mafi muskilah. Wa yusra'u dafnul mayyit fi maqbarah khassah bil mauta li'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam jadi karena mereka fi maqbaratin
في مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة. Baik, jazakallah khairan. Jadi di situ dikatakan wala siyama idza kana al-maqbarah, ya meskipun demikian apabila kuburan tersebut jauh. Jadi itu. Jadi karena jauh jadi boleh pakai kendaraan. Wa alal mutabi, yang ngikutin juga, yang ngikutin laha, ngikutin jenazah itu ya al-musyarakata fil hamal, ikut gabung di situ untuk membawa jenazahnya. Jadi ya iring-iringan pakai mobil. Kalau zaman dulu iring-iringan mungkin pakai kuda atau pakai onta gitu kan. Jadi beriring-iringan. Jadi kalau zaman sekarang iring-iringan pakai ambulan. Jadi ambulannya di depan, yang meninggalnya di depan, kemudian kita di belakang. Gitu. Jadi seperti itu. Kemudian wayasra'u, harus bersegera, menyegerakan untuk menguburkan si mayat. Fi maqbaratin khassa bil mauta, jadi khusus di tempat kuburan orang-orang yang meninggal gitu kan. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu dia menguburkan dalam kuburan susunya. Jadi menguburkan apa tuh yang meninggal itu di tempat Maqbarah al-Baqi, di perkuburan Baqi namanya itu, di perkuburan. Jadi memang di tempat yang sudah ditentukan. Kama tawatarat al-akhbar bidzalik, sebagaimana yang telah disebutkan, diberitakan secara mutawatir atau secara ya semua pasti mengetahui bahwa tempat penguburannya di sana di Baqi. Wala yankilu ala an ahadin minas salaf annahu dufina min fi ghairil maqbarah. Jadi enggak ada itu di zaman salaf enggak ada nguburin orang bukan di tempat perkuburan. Jadi harus di tempat perkuburan. Jadi seperti itu. Jadi harus ya biar supaya apa ya, biar supaya diketahui, karena kalau nggak diketahui kan repot, nanti ada yang jalan, ada yang lewat secara nggak sengaja kan repot juga itu kan, terus keinjak atau dan lain sebagainya. Jadi termasuk nanti yang menghinakan kuburan. Nah selanjutnya insya Allah tadi ada Ustazah Ayu, sekarang Ustazah Lia mungkin. Ustazah Lia mewujud. Tadi anak yang baca. Iya, misal Ustazah Ayu Oniswa. Nama Ustaz. Baik. ويسن الإسراع بالجنازة في غسلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وما يفعله بعض الناس من التأخيرها ونقلها من مكان إلى آخر أو اختيار يوم من الأسبوع تدفن فيه. فهذا كله خلاف السنة كما يسن الإسراع
fil mashi Nah, betul. fil mashi biha asna'u hamliha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in taku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum lakinna la yakunu isra'an syadidan bal duna khababi bal duna al-khababi kama ikhtiyarihi ba'd al-ulama. Baik, syukran, jazakillahi khairan. Nah, selanjutnya disunahkan untuk bersegera, ya kan, untuk urusan jenazah. Jadi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, itu kan, wa jannatin arduha. Jadi seperti itu. Jadi ini juga sama untuk jenazah harus bersegera ya. Bukannya cepet-cepet. Bukan al-ajalah. Al-ajalah itu kan cepet-cepet. Al-ajalah itu minasyaitan, itu kan cepet-cepet, tergesa-gesa gitu kan. Jadi kecepatannya itu akurat, bukan kecepatan yang tergesa-gesa. Dalam urusan apa untuk disegerakan? Fi ghusliha, urusan mandi, pemandiannya, mandi jenazahnya, kemudian pengkafanannya, takfiniha, untuk pengkafanan juga, kemudian juga washolati alaiha, dan juga disolatkannya juga cepat, dalam artian akurat, tidak cepat. Misalnya sholat cepat, misalnya kayak terawih di tetangga sebelah itu kan cepet banget itu sholatnya. Nah itu juga tidak dibenarkan. Jadi harus betul-betul sesuai sunnah dengan tenang. Nah seperti itu. Kemudian selanjutnya wadafniha, kemudian dikuburkan. Jadi kita kuburkan jenazahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ahadukum fala tahbisu." Jadi apabila salah seorang di antara kita ada yang meninggal, fala tahbisu, jangan diperlama. Wa asri'u, tapi bersegeralah dalam urusannya sampai ila qabrihi, sampai engkau kuburkan dia atau engkau kuburkannya. Jadi seperti itu, cepat. Wa ma yaf'aluhu ba'dun nas min ta'khiriha. Aduh, sebagaimana yang telah dikerjakan sebagian orang dalam urusan jenazah, diperlambat. Kemudian udah gitu, udah diperlambat lama, kemudian wa naqliha min makanil akhar, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dioper sana, dioper sini, jadi gitu. Kalau masih hidup, jadi kita kesel. Misalnya, nanya ke seseorang, disuruh kamu di sana, kamu di sini, ya itu aja kita kesel di masa hidupnya. Apalagi ini yang telah meninggal pasti sama, sama juga seperti itu. Maka perlakukan dia seperti orang hidup. Jadi tidak boleh wanakliha min makan ilal akhir, tidak boleh pindah sini, pindah situ. Au ikhtiyar yaumun minal usbu tudfinu fihi. Ya, kemudian udah dikuburin seminggu, kemudian dikeluarin lagi, kemudian dipindahkan lagi. Itu nggak boleh. Fahakada, yang demikian itu kullu, semuanya khilafu sunnah, menyalahi sunnah. Nggak boleh. Ya dikuburin, ya sudah selesai. Ya kan? Kama yusinnul isra'u fil masyi biha atnai hamliha. Juga demikian disunahkan berjalan dengan cepat. Atnai hamliha, ketika dibawa ke kuburannya, itu jangan cepat. Baik, insyaallah Ustazah Syifa. Jadi seperti itu. Jadi harus jalannya juga segera. Nah, ketika sendalnya jatuh, copot, misalnya satu copot, itu dilepas saja dua-duanya. Jangan sampai dipakai. Ada yang masih pakai, itu nggak boleh. Kita nggak boleh pakai satu sendal, kan dilarang juga oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Atau kalau copot berarti kita minggir. Kalau misalnya nggak mau ketinggalan sendalnya, itu jangan sampai kita ambil sendal tapi kita masih pegang jenazah, itu nggak boleh, itu membahayakan juga. Jadi betul-betul sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asri'u bil janazah, segerakan kamu dalam urusan jenazah, ya kan?
fa in taku sholihah, jika saja dia solehah, maksudnya jenazah itu orang baik, fa khairun, maka baik baginya tuqaddimunaha ilahi, kamu percepat urusannya. Jadi kamu cepat datangkan dia ke kuburan biar supaya urusannya cepat dengan siapa? Dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat. Jadi bagus. Wa in takusiwa dzalik, kalau misalnya orang tersebut, jenazah tersebut selain daripada itu, maksudnya bukan yang baik ya gitu kan. Fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Jadi ya dia diletakkan juga segera mungkin dan kemudian segera mendapatkan ya iqabnya. Jadi cepat. Dia baik, bagus, cepat. Dia jelek juga bagus, biar dia dapat hukuman lebih cepat sehingga nanti itu urusan Allah bagaimana nantinya, ya kan? Yang penting dipercepat. Lakin akan tetapi la yakunu isro'an syadidan, tapi nggak boleh cepat yang super, cepat yang sangat itu nggak boleh, gitu kan? Jadi dunal khobab, tanpa ituan tadi, tanpa tanpa aturan, tanpa akurasi, pokoknya tabrak sana tabrak sini misalnya gitu kan, itu nggak boleh. Kama ikhtarahu ba'dul ulama, sebagaimana itulah yang disampaikan oleh sebagian ulama. Jadi betul-betul nggak boleh cepat yang sangat, ya cepat aja, tapi nggak boleh terlalu cepat, gitu kan? Itu membahayakan nanti semuanya. Nauzubillah, nauzubillah. Baik, lanjut awalan. Mungkin ada soal tadi. Yang pertama, qiraat sudah dijawab. Kemudian ada pertanyaan. Saya berukhuwah di kalangan orang-orang yang kuat akan tradisi. Nah, ini dia nih. Walau hidup di kota, tapi tradisi leluhur sangat kuat. Pertanyaannya, bagaimana menasehati orang yang menjadikan musola yang terdapat kuburan di area dalam tempat sholat meski tidak di tempat kiblat? Satu. Yang kedua, bagaimana jika ada halangan tidak bisa langsung dimakamkannya? Itu kedua. Ketiga, waktu ayah saya meninggal tangannya tidak ditumpuk, Ustadz. Jadi ada berbeda pendapat keluarga dan itu seperti apa yang benar? Maksudnya bertumpuk itu nanti kita tanyakan. Jadi yang pertama ya itu tadi ya, memang kita lihat memang sebagian bahkan ada masjid juga, musola juga, itu ada kuburan di situ dijadikan seperti itu. Ya kita nasihat, kalau kita mampu ya kita nasihatin, kan gitu. Sebagaimana kita lihat sabda Nabi Muhammad SAW itu kan, dalilnya man ra'a minkum munkaran, gitu kan. Itu kan termasuk kemungkaran itu. Barang siapa yang kau melihat sebuah kemungkaran, falyughayyir, maka rubahlah kemungkaran tersebut biadi, dengan tangan kita. Maksudnya apa itu dengan tangan kita ya? Dengan kekuatan kita, kemampuan kita, atau di situ dengan apa? Kekuasaan kita rubah kemungkaran tersebut. Tapi kalau nggak mampu, ya kan? Fa'il lam yastati fa'alaihi bil lisan. Sampaikan dengan lisan. Maaf, ini kok kuburan dijadikan ini tidak boleh. Begini gitu kan. Berdasarkan hadis Nabi atau berdasarkan yang saya pelajari dari ilmu yang saya dapat, itu tidak boleh kuburan dijadikan musola, tempat sholat atau masjid atau tempat ibadah. Itu nggak boleh, khusus buat makbaro gitu kan. Sebagaimana kalau kita lihat di Mekah, di Saudi kan kuburan gitu kan, tidak dijadikan buat musola atau masjid. Pakai lisan tersebut. Tapi kata baginda Nabi SAW juga, fa'illam yastati fabiqalbi, ya di hati kamu benci perbuatan itu, kamu nyatakan perbuatan itu adalah perbuatan yang mungkar, perbuatan yang tidak sesuai sunnah, perbuatan yang bid'ah. Akhirnya kata Rasulullah, kalau kamu pakai hati kamu, wadzalika ad'aful iman, yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Yang penting kita punya iman tetap, itu nggak boleh. Jadi kita sampaikan. Sebagaimana sabda Nabi, balighu ani walau ayat, ya, sampaikanlah dariku walaupun seayat. Ya dia terima syukur, nggak terima udah, gitu kan. Tapi ya kita juga punya metode dalam penyampaian. Kita lihat dulu kondisinya. Kalau misalnya langsung kita sampaikan secara frontal, akhirnya kita dapat kebencian yang sangat, itu kan merepotkan kita nanti dalam hal dakwah. Jadi itu.
Atau kita undang orang-orang tertentu, kalau kita punya kemampuan, kita undang orang-orang tertentu untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi orang-orang yang punya pengaruh. Jadi tidak semua orang. Jadi harus orang yang punya pengaruh, kita ajak diskusi, kita ajak obrol, sampaikan. Atau kalau kita nggak mampu juga, ya kita ajak orang yang merasa mampu, atau ustadz kita ajak, minta pencerahannya di situ untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi itu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika ada halangan tidak bisa langsung dimakamkan? Misalnya halangannya seperti apa? Misalnya kalau misalnya halangannya hujan, ya kita lihat dulu seberapa lamanya hujan gitu kan. Atau halangan apa misalnya sebagaimana kisah ya kita lihat Nabi Muhammad SAW itu kan ada beberapa halangan kan sehingga harus tertunda. Yang pasti diperintahkan oleh Nabi asri'u, bersegera, gitu aja. Jadi kalau memang ada halangan ya tunggu sebentar. Tapi misalnya halangannya, misalnya contoh yang kedua nih, halangannya itu nggak bisa dimakamkan karena nunggu saudaranya misalnya, jauh belum datang-datang, lama ditunggu, itu tidak boleh. Itu menambah siksaan bagi sahibul jenazah. Jadi ya udah, telepon, mohon maaf, tidak bisa menunggu lama karena proses harus segera dilaksanakan. Kalau nggak kayak gitu, misalnya kalau kita nunggu saudara kita yang jauh, ditunggu sebentar, akhirnya yang lain nanti, nauzubillah, misalnya yang lain juga punya kerjaan, akhirnya mereka pada pulang, nggak jadi disolatin karena mereka jamaah yang lain punya urusan sendiri, kan? Kemudian menyalahi ucapan asri'u. Kalau tadi hanya sekedar nunggu saudara, ya itu tidak termasuk hal yang ditolerir. Langsung diberangkatkan untuk dikuburkan. Ataupun anak misalnya jauh, kemudian setelah itu ternyata delay, itu nggak ada. Udah langsung aja bismillah tawakkalna 'ala Allah, kuburkan. Karena memang itu haknya jenazah, haknya sahibul jenazah untuk langsung dikuburin. Nggak ada hak menunggu. Haknya dia itu ketika hidup untuk dikunjungi. Kalau sudah meninggal itu haknya dia untuk segera dikuburkan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hisabnya atau mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari malaikat, atau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia baik. Ya kan? Seperti itu tadi yang disebutkan di dalam hadisnya, idza kana khairun, idza kan fa in taku sholihah, gitu kan. Kalau dia orang baik, fa khairun, maka itu bagus sekali untuk dia, tuqaddimunaha ilaihi, untuk disegerakan ke perkuburan, untuk dikuburkan. Jadi seperti itu. Kemudian yang tiga, itu waktu ayah saya meninggal, itu kan tidak ditumpuk Ustadz. Nah, maksudnya itu mungkin tangannya tidak disedekapkan ya, tidak disedekapkan. Jadi jadinya diapain itu? Boleh tahu nomor 3 maksudnya? Turun ke nomornya ini tadi. Baik, nomor 3 ada penjelasannya. Maksudnya waktu ayah saya meninggal tangannya tidak ditumpuk itu apa maksudnya? Nanti itu ya diketik lagi dulu. Kita melanjutkan dulu permasalahan selanjutnya. Yang mana sekarang yang itu ya, wa 'alal hamilin ya. Baik, nanti coba dijelaskan yang nomor 3 pertanyaannya apa? Ini sekarang ada Ustadz Yusuf. Ahlan wa sahlan Ustadz Yusuf.
Wajib satu Yusuf. Oke. Kalau gitu kita ke ada Ustazah Dahlia. Oke, jadi di kesampingan Syifa. Oke, siap. Oke, lanjut dulu sebentar. Ustazah Dahlia. Oke, insyaallah mungkin masgulah. Ustazah Fizia. Aidan. Ustaz Gifari. نعم أستاذ. طيب موجود الحمد لله فليتفضل يا أخي الكريم. بسم الله قال المؤلف رحمه الله وعلى الحاملين تفضل تفضل. وعلى الحاملين للجنازة السكينة والوقار وعدم رفع الصوت لا بقراءة ولا بغيرها لأن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك ومن فعله فقد خالف السنة ولا يجوز للنساء الخروج مع الجنازة بحديث عطية ماذا بحديث نعم أم عطية نعم نهينا عن اتباع الجنائز فحمل الجنازة وتشييعها خاص بالرجال ويكره للمشيع الجلوس حتى توضع الجنازة على الأرض لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس حتى توضع. Baik, syukran jazakumullah khairan ya Ustaz Gifari. Di sini dijelaskan wa 'alal hamilina lil janazah, bagi mereka yang membawa jenazah ya harus sakinah, harus tenang. Wal waqar, ya tenang dan khudu. Tidak tergesa-gesa. Jadi bawaannya betul-betul tenang dan khudu, khusyuk, fokus, jalan. Ya, tapi cepat juga tadi asri'u, ya segera ya. Nah, selanjutnya wa adam rafa'as saut. Enggak ada itu yang namanya suara, apalagi sampai suaranya nyaring. Jadi wa adamu rafa'as saut, enggak boleh suaranya nyaring, terdengar, enggak ada. Seperti biasa baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu untuk sementara nggak ada. Itu ada cuman di sinetron. Gitu kan. La biqiraah, ataupun bacaan-bacaan lainnya gitu kan. Wala bi ghairiha, atau yang semisalnya nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Li'annahu lam yasbut anin nabi, karena nggak disabatkan. Ya nggak dijelaskan. Nggak dicontohkan sama Nabi Muhammad SAW syai'un fi dzalik, akan hal tersebut. Nggak ada contohnya gitu kan. Ya bawa aja gitu kan. Ya kalaupun mau dalam hati doakan dia kan doanya terkabul, doa kita itu insya Allah gitu kan. Lagi doa terkasih, sembari jalan doa gitu kan. Tapi tetap jalannya yang benar, yang khusyuk fokus, jangan sampai kesandung karena melamun. Kata penulis, wa man fa'alahu, siapa yang mengerjakan di atas tadi, gitu kan? Faqad khalafa sunnah, sungguh dia telah menyalahi fitrah, menyalahi sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada bacaan-bacaan tertentu ya ketika kita mengusung jenazah, nggak ada bacaan. Langsung aja bawa. Sebagaimana kalau kita ngelihat mungkin waktu pernah umroh atau haji, pernah ngelihat kejadian dikuburkan itu, baik jamaah haji atau siapapun, jamaah umroh atau yang lain, itu ya udah jalan aja cepet, jalan cepet mereka itu, jalan cepet. Kemudian dikuburkan, selesai. Selanjutnya wala yajuzu lin nisa, nggak boleh juga para wanita al-khuruju ma'al janazah, keluar bersama perempuan, keluar bersama jenazah. Maksudnya bersama orang si mayit tadi itu keluar dia ikut-ikutan gitu kan, cepet-cepetan, enggak, udah itu urusan yang laki-laki, cepet urusannya. Karena
Kalau perempuan itu kan ya mungkin jalannya lama saat pertama. Pokoknya yang pasti itu la yajuzu, nggak boleh. Li hadisin Ummu Atiyah, sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Ummu Atiyah. Nuhina au nahaina an ittiba'il janaiz. Kita dilarang untuk mengikuti prosesi jenazah ke kuburan, nggak boleh. Fahamal janazah wa tasyi'uha khasun birrijal. Adapun yang membawa jenazah itu wa tasyi'iha dan yang mengiringinya khusus birrijal untuk kaum lelaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak boleh yang perempuan ikut bawa, ikut bopong gitu kan perempuan. Mungkin perempuannya kuat tapi ya nggak, tetap dilarang. Sebagaimana hadis Ummu Atiyah dilarang untuk mengikuti dan juga ikut bopong jenazah tersebut. Wa yakrahu lil masyi'i al julus, dan juga yang tidak diboleh duduk-duduk di sekitarnya. Hatta tad'ul janazah 'alal ard, duduk-duduk di sekitarnya juga nggak boleh sampai diletakkan jenazah ke bumi. Maksudnya ke bumi itu ke kuburan, maksudnya dikuburkan. Jadi nggak boleh kita duduk-duduk. Makanya kalau ada jenazah lewat, kita langsung berdiri sebagai bentuk penghormatan. Ya kan? Linahyihi sallallahu alaihi wasallam alal julus. Ketika di kuburan itu nggak boleh duduk-duduk. Hatta tudok, sampai diletakkan itu jenazah di tanah, di kuburan. Jadi harus betul-betul dia ya dikuburin, udah selesai baru kita duduk. Tapi kalau belum, nggak boleh duduk. Dilarang oleh wayakrah di sini ya bentuk larangan. Karena di sini larangannya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi linahyihi sallallahu alaihi wasallam anil julus. Jadi kita dilarang untuk duduk-duduk di sekitar pemakaman perkuburan hatta tudok, sampai diletakkan itu jenazah. Seperti itu. Kita lihat lagi sebentar di sini. Jadi kata Ustazah Syifa Salwa, ya Ustaz, tangannya tidak diposisikan takbiratul ihram. Nah ini ada penjelasan apa nih, kita lihat dari Ustazah Nurani Gunawan, kita lihat. Apa? Di sini disebutkan, bentar. Kita lihat dulu. Oh, ini sampel absen Zoom ya. Bukan itu, pikir apa? Bukan. Ustazah yang dirahmati oleh Allah yang bertanya tadi, di situ dijelaskan tentang tidak bersedekap tapi di samping saja. Nah ini ada jawaban ini langsung saya ambil langsung dari konsultasi syariah. Jadi bahwasanya tangan jenazah apakah harus disedekapkan ketika dikafani? Maka jawabannya ada 3 pendapat. Yang pertama, itu sebagian ulama menyarankan agar memposisikan tangan jenazah seperti orang sedekap. Nah, di antaranya itu adalah Ibnu Abdul Hadi, ulama Hambali. Ya kan? Itu bisa dilihat di kitabnya, Kitab Mughni Zawil Afham. Itu yang pertama. Jadi disarankan disedekapkan. Yang kedua, ada ulama yang lain juga menegaskan tidak dijumpai dalil mengenai cara memposisikan kedua tangan jenazah ketika dikafani, sehingga posisi tangan dikembalikan kepada kondisi normal manusia ketika posisi tidur, yaitu diletakkan di samping badannya. Nah, itu yang mengatakan disampaikan tegas oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Jadi beliau adalah pengajar hadis di Masjid Nabawi ketika ditanya hal tersebut. Ya, ketika ditanya beliau menjawab, kami tidak mengetahui adanya dalil yang menunjukkan bahwasanya kedua tangan jenazah disedekapkan di atas dada. Namun yang tepat, posisi tangan dibiarkan normal dengan diletakkan pada posisi membujur di samping kedua tangan menempel di sisi badan. Itu syarah Sunan Abi Daud. Yang ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa posisi tangan jenazah bebas. Jenazah disedekapkan boleh, diletakkan di samping juga boleh. Itu menurut penjelasan dari fatwa Lajnah Daimah. Ketika ditanya, mereka menjawab
la ba'sa biwad'i yaday al-mayyit inda takfinihi ala sadrihi aw anjahi fal amru fi hadha wasi'un walhamd wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Jadi beliau katakan Dewan Lajnah Daimah ini boleh meletakkan tangan si mayit dengan disedekapkan di dada atau diletakkan membujur di samping. Masalah ini longgar, boleh saja. Nah, seperti itu. Itu bisa dilihat nanti di Fatwa Al-Lajnah Daimah. Jadi seperti itu. Maka bagaimana pendapat tersebut yang kita mau pakai. Jadi kami akan diberi kesimpulan oleh penulis. Kami tidak menganjurkan salah satu sehingga semuanya baik untuk dilakukan dan sesuai tujuan mengkafani. Itu dilihat di Mughni Al-Muhtaj. Jadi bebas saja. Jadi seperti itu. Nah, menurut kitab Nihayatul Muhtaj, kedua tangan jenazah bisa disedekapkan dan diletakkan di dadanya atau diletakkan di sampingnya. Bagian manapun yang dilakukan itu baik, boleh-boleh saja. Ini rangkuman ini dijawab oleh Ustadz Aminur Bait. Jadi seperti itu. Nanti bisa dibaca lagi ulang jawaban yang dijawab oleh Ustadz tadi. Baik ya. Ini saya coba kirim. Semoga bermanfaat dan kita sama-sama mendapatkan manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Nah, kemudian ada lagi izin bertanya, apa hukum membuka kain penutup keranda ketika mengiringi jenazah? Ini lagi sama di kain keranda itu di atas tuh kan ya, yang di atas yang warna ya, yang maksudnya ya. Ya, kalau yang itu kan yang nggak ada hukumnya dan memang tidak ada juga anjuran atau tidak ada perintah untuk ditutup. Bagaimana kalau kita lihat di Saudi ya sudah masuk di keranda aja jalan gitu, jadi nggak ada penutup. Jadi gue tanya apa hukum membuka kain penutup keranda? Ya kalau itu sekedar penutup ya nggak apa-apa, mau dibuka silakan, ya mau ditutup juga silakan. Tapi bukan jadi sebagai salah satu ibadah ataupun salah satu syarat. Itu yang nggak boleh, jadi nggak ada. Mau dibuka silakan, mau ditutup silakan. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian insya Allah 2106. Ada lagi yang mau ditanyakan ini? Insya Allah bisa semua. Lanjutkan, apa kita cukupkan terlebih Ada Ustazah Anissa Fatimatul, atau kita cukupkan? Kayaknya cukup kan, Ustaz. Kalau itu, jadi teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku juga yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, diberikan selalu hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, semoga yang kita pelajari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam perkataan atau ucapan jika ada kata yang keliru atau yang salah tolong disampaikan. Tidak mengapa, karena memang ilmu kita semua terbatas dan ilmu Allah lah yang maha luas. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Tsumma subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.